Halo guys, bertemu lagi di channel gue Sobat Manu Gacor. Gimana kabar lu guys? Semoga selalu gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih guys, gue malam ini mau dikit-dikit ngobrol nih guys. Jadi ngobrol sama yang punya YouTube Mancing Way channel nih guys. Ini sebelah kanan gue namanya Om Hendy guys. Dia nulik channel Mancing Way. Jadi apa hubungannya Mancing Way dengan Sobat Manu guys? Nah, jadi ini hubungannya adalah di per-YouTubean ya guys, untuk kontennya, untuk membuat suatu channel YouTube itu bagaimana, awal mulanya bagaimana, inspirasinya gimana, terus nanti ada kayak tipnya gimana buat para teman-teman sahabat Sobat Manu dan para youtuber pemula ya guys. Jadi gue mau minta sedikit ilmunya, sedikit banyak ya juga nggak apa-apa ya Siap ya Pak sedikit banyak ilmunya, kali aja gue minta ilmunya dari Om Hendy, gue dapat ilmunya, kalian juga dapat ilmunya juga guys. Jadi ini buat kebaikanmu bersama. Oke guys, gue sama Om Hendy ini mau sedikit tanya-tanya ya Om. Siap. Jadi pertama buat YouTube itu kapan Om? Oke ya. Maaf, assalamualaikum dulu buat sahabatnya Sobat Manu punyanya Om Pingkan. Ya, salam jempol cilik. Mantap. Jempol dulu. Ya, jempol 2. Terima kasih. Ini kita masuk di vlognya Sobat Manu. Jadi memang kebetulan juga saya sendiri masih mau seneng burung guys. Di Sobat Manu itu burung, ini tentang perburungan. Di rumah itu ada lovebird, ini dikasih juga sama Om Pingkan yang punya Sobat Manu ini ya. Jadi sekalian tanya-tanya, ngobrol-ngobrol nih, sekalian kita membahas tentang YouTube per-YouTubean. Di subscribe ya sahabat setia Mancing Way yang nonton channelnya ini, langsung jangan kelamaan ditutul tombol merahnya, langsung di subscribe. Videonya keren-keren tentang gantangan dan macam. Oke, subscribe Mancing Way ya, jangan lupa Mancing Way AY dan juga Sobat Manu. Ya, tadi pertanyaan pertama nih. Kapan nih Om pertama kali buat video YouTube ya? Oke, video YouTube Mancing Way membuat pertama dulu di bulan Maret tahun 2018 berarti Maret ya? Maret 2 tahun lebih berarti ini ya? 2 tahun lebih, Maret kemarin 2 tahun pas ya. 2 tahun pas ini. Terus sebetulnya kalau untuk alasan mengapa sih Om, kan dulu ya sebelum YouTube kan pasti bekerja ya. Kenapa alasannya sekarang pengen jadi YouTuber, dan sekarang kan posisinya udah sukses ini jadi seorang YouTuber. Amin. Itu alasannya kenapa? Alasannya yang pertama pada waktu itu karena memang jadi karakter saya pribadi itu enggak bisa untuk ini guys, untuk istilahnya pengen terus mencari apa yang pas. Nah, kebetulan yang pas ini YouTube, dan memang dari YouTube itu dulu pertamanya ya nggak menghasilkan karena kan harus ada melewati proses yang harus ditempuh ya. Nah, itu penuh perjuangan juga, dan yang dipertaruhkan tidak cuma saya pribadi karena saya sudah punya anak istri, alhamdulillah, tapi keluarga mendukung, terus bisa diterima menjadi partner YouTube dalam kurun waktu 4 bulan dulu. 4 bulan berarti 4 bulan. Cepet banget, lumayan ya? Cepet, karena ada satu video yang penontonnya, viewernya itu sampai 1 juta, jadi dia meloloskan semuanya. Yes. Baru 4 bulan loh guys, langsung jadi partner YouTube. Jadi memang sukses. Tapi memang harus konsisten upload itu. Jadi setiap hari upload, jadi ibarat tebar jala tadi. Ketika banyak kita tebar jala ya kemungkinan dapat ikannya. Kita semakin banyak bikin video, semakin ada satu video yang viral, dapat banyak juga ya. Tujuannya tetap, alasannya tetap mencari uang. Alasan utama YouTube intinya, kesimpulannya cari ke situ ya. Bener, cari uang itu nggak harus kerja ya guys. Jadi apapun lah itu yang bisa menghasilkan rezeki buat keluarga, rezeki yang umumnya ya, halal, menghibur kita. YouTube itu entertain. Jadi nggak cuma menghibur diri sendiri, menghibur orang lain, semua masyarakat yang menonton itu juga bagus itu guys, pahala juga ya, menghibur kan pahala itu. Sip. Jadi kalau untuk pertama kali kan pasti dari keluarga ini menanyakan ya,
mengapa kok dari YouTube itu tanggapan dari keluarga itu bagaimana? Oh, pertamanya dulu ya tetap ada pro kontra. Ya kan pasti mosok YouTube mosok menghasilkan apa enggak sih gitu. Iya, dulu beneran enggak sih kan kayak gitu kan. Pasti ada itu pasti. Dan kebetulan pasti ada, dan dulu waktu itu kalau istri sudah saya kasih paham, jadi ya tetap bersahabat dulu, nanti akan menuai hasilnya ketika sudah mendapatkan uang. Tapi yang dulu yang kontranya itu atau protesnya itu dari keluarga itu adalah bapak saya sendiri. Jadi memang dia komplain karena alhamdulillah saya juga disekolahkan menjadi sarjana, tapi kok nggak bekerja, malah senangnya mancing terus bikin video gitu. Tapi saya menjelaskan besok kalau sudah saatnya dapat hasil ya dapat hasil. Jadi yang penting tetap berusaha terus. Akhirnya endingnya sampai sekarang gitu disupport sama keluarga bapak, karena itu sudah almarhum, jadi bapak itu ya dia tahu lah kan kalau secara pendidikan kan kayaknya menurut guys ya, Om Hendy ini lulusan sarjana olahraga ya. Betul. Nah, harusnya kalau nggak jadi guru ya pelatih olahraga, tapi jadi YouTube. Jadi kita nggak apa-apa sekolah jurusannya apa aja, nantinya kita bisa bekerja jadi apa aja, itu nggak salah guys. Jadi emang kita sekolah ininya kan menurut ilmu, nanti misalkan kita dapat pekerjaan sesuai dengan jurusan, yaitu memang rezeki kita. Tapi misalkan rezekinya yang lain beda dari pendidikan kita, ya memang itu jalan rezekinya kita. Tetap harus dilalui guys. Rezeki sudah diatur lah, diatur. Yang penting dicoba. Ya, masalah nanti coba yakin, berusaha dan berdoa. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Terus bikin YouTube kan banyak nih, kayak misalkan biasanya buat video yang lucu-lucu, ya bikin terus contohnya kayak ngeprank kayak apa gitu kan banyak sebetulnya, itu juga bagus ya. Tapi kenapa kok Om Hendy milih ke mancing itu kenapa? Nah, pada waktu itu dulu itu sebenarnya kalau hobi mancing itu sudah dari kecil lah, tapi nggak pinter-pinter amat juga mancingnya. Dan di satu saat itu ketika malah sekitar saya dulu sudah pernah gue sharingkan juga di channel Mancing W, sekarang gue sharingkan di channelnya Sopo Manuk. Dulu itu saya pernah nonton channel yang namanya, dan berita sedihnya itu sekarang akun itu dihack, namanya Mr. Amarji, itu dari Nrekang Makassar. Saya itu 30 hari bro, sebulan nonton itu terus sampai inspirasi habis. banget ya. Inspirasi karena ya wis pokoknya YouTuber mancing itu patokannya ya Mr. Amarji. Sekarang dia punya channel itu cerita Mr. Amarji, punya akunnya punya istrinya. Jadi punya istrinya. Itu yang memotivasi karena ke hack itu ya, kasihan. Padahal subscribe-nya udah hampir 500.000. Oh gila, dia sudah banyak banget. Jadi ada orang jahat yang menghack, kita doakan yang terbaik lah buat Amarji, Bang Amarji. Nah, itu inspirasinya pertama itu. Terus kok bisa ya YouTube bikin YouTube dapat uang, belajar dari YouTube juga, tutorial ternyata memang namanya Google AdSense. Terus itu kita dapatnya dari iklan, itu dari iklan juga kadang ada endorse. Nantilah berjalannya waktu pasti akan tahu juga seperti itu. Terus kalau apa kan pasti YouTube nggak terus baru upload beberapa video langsung bisa dapat AdSense-nya ya. Ya Om ya, pasti harus ada persyaratan kayak misalkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang itu. Jadi itu kalau untuk jangka waktu biar sampai kita bisa dapat pin AdSense-nya itu sebetulnya harus 1 tahun harus, ataukah bisa dikurang dari 1 tahun atau bisa lebih dari 1 tahun biar dapat pin AdSense-nya itu. Ya, itu untuk pokoknya ya contohnya yang dari mulai bikin channel sampai yang cepet Pak nih. Contohnya channelnya Lek Damis tadi. Lek Damis yang punya ibunya Zainal Arifin itu, Dimas Zainal Arifin itu. Jadi persyaratan 1000 subscribe misalkan sudah tercapai, 4000 jam udah tercapai, sebulan udah tercapai ya langsung menjadi partner YouTube sekarang. Itu yang bisa, yang penting tidak melanggar pedoman komunitas, tidak menggunakan hak cipta. Macam-macam yang ada sudah peraturan tidak dilanggar, itu lolos, udah langsung terima. Terus iklan masuk,
Nah, nanti kalau sudah $10 pendapatan kita $10 atau 10% dari $100, itu langsung bisa request PIN. Oh gitu. Request PIN datang, atur metode pembayaran rekening bank, langsung udah kita masukkan ya. Kita persyaratan dan lain-lain gitu. Ketika udah $100.000, $100, pokoknya minimal $100 langsung bisa cair masuk ke rekening sales. Sekarang jadi pendapatan guys. Enak. Pertama kali ya berarti harus $100 baru minimal bisa cair. kita dapat. Misalkan nih kan $100 ya, misal dalam 1 bulan kita lihat perhitungannya juga dari viewer. Dari viewer. Berarti berapa viewer baru dapat $1. $1 itu kalau kira-kira berapa itu? Kalau nggak salah tuh sekarang tuh per 10.000 itu $1. Kalau dulu itu per 1.000 ada yang bilang per 1.000 viewer $1. Kalau menurut saya sih per 10.000 $1 itu belum sama klik iklan, belum sama apa ya bahasanya itu, pokoknya di algoritma itu intinya pokoknya nek sing nonton sekitar 10.000 ya baru dapat $1. Baru dapat $1. Itu tapi pokoknya lah baru di luar iklan ya. Di luar iklan, baru nonton tok lah viewer. Berarti sambung yang tadi itu semakin kita banyak, maka kan yang banyak video, banyak yang nonton, maka perkaliannya ke pendapatan kita juga akan semakin banyak juga. Betul sekali. Dan pencairannya harus minimal dapat $100. Baru bisa cair. Misalkan 1 bulan belum ada $100, berarti mungkin di bulan kedua numpuk jadi nggak hilang. Misalkan masih bulan pertama $60. Bulan pertama. Bulan kedua dapat $100. Jadi $160. Diterima di bulan kedua. Bulan pertama dan bulan kedua digabung. Misal dapat $160, tadi langsung cairnya $160. Betul sekali. Nah, mantap guys, bisa ya bisa buat beli burung baru. Beli burung baru, beli sangkar baru. Bisa buat jalan-jalan lah sama keluarga. Betul sekali. Ngicik-ngicik. Iya. Nah itu kalau untuk kan udah berapa video berarti totalnya punya online ya? 843 selama 2 tahun lebih dikit lah ya guys. Iya. Nah itu pasti kan ada beberapa video yang paling favorit, yang paling berkesan itu buat Om Hendy itu video pas apa itu? Kalau yang paling berkesan adalah video yang meloloskan persyaratan YouTube yang 1 juta itu. Itu video satu itu ya paling viral itu. Iya. Tapi itu, sekarang sudah ada video yang lebih viral. Pada waktu itu dalam 1 bulan langsung 1 juta view itu ya mancing ikan mahal itu ikan ujang. Oh yang dulu dapat ujang itu ya. Itu yang ternyata mahal itu karena buat mancing ikan beong. Itu regane $500 ya, satu. Tapi kan mancingnya banyak itu. Misal 1 kilo, kalau 1 ekornya kecil, 1 batang rokok itu ya bisa ratusan ribu. Nggak bikin umpannya pakai ikannya harus beli. Kalau beli kayak gitu, kalau mancing sendiri ya lama ya guys, nggak mesti hidup. Itu yang paling berkesan video itu. Itu berarti ya bagus guys. Terus kalau tantangan sebenarnya kalau untuk YouTuber sendiri kan ada tantangannya, ada kesulitan ya, betul. Paling kita antisipasikan kesulitannya itu paling yang bisa dihadapi ya, kesulitan yang bisa dihadapi oleh Om Hendy itu apa? Kesulitan jadi YouTuber ya, konten kreator itu paling sulit. Kalau di konten mancing itu kadang udah mancing seharian nggak dapet ikan, boncos. Terus yang kedua sudah dapat ikan, sudah diambil gambarnya, filenya hilang. Jadi memang kadang kendala-kendala itu ada, tapi yang jelas tetap kita semangat. Jadi setiap jenis konten tetap pasti ada kendala, yang ini tetap berjuang, berusaha, berdoa gitu. Nah itu kalau saran nih, misalkan kan kadang data itu bisa hilang ya, kita nggak sengaja lah pencet baru mau pulang, habis kita dapat video baru mau pulang malah sampai rumah hilang. Itu biar apa, mengantisipasinya itu gimana? Antisipasinya sih sebenarnya kadang kalau saya sendiri belum punya antisipasinya yang jelas. Sebisa mungkin itu pokoknya lebih hati-hati terus ya. Yang jelas itu filenya itu ketika kalau punya misal OTG atau kabel data yang bisa langsung kita simpan di kita pindah copy lah ya, simpan filenya itu, penyimpanan filenya itu harus
difixkan dulu, jangan sampai hilang-hilang sendiri. Kadang kayak gitu kan juga karena error kameranya bisa juga. Nah gitu. Terus kalau dalam membuat video terus selama perjalanan ini kan tadi inspirasinya dari itu siapa tadi? Amarji itu ya. Bang Amarji. Pasti punya inspirasi utamanya kan itu. Tapi saya kira nggak cuma dari salah satu itu, mungkin dari yang lain juga. Selain misalnya siapa tadi? Om Amarji itu dari channel YouTube siapa lagi Om? Kalau dulu ya patokannya karena dulu lagi boom-boomnya Atta Halilintar ya, makanya rambutnya itu juga ikut-ikutan. Gitu ya, itu memang Atta Halilintar dulu pertamanya itu. Jadi ya ada Atta Halilintar itu juga ya menginspirasi banget itu. Subscribernya kan paling tinggi se Asia Tenggara. Wah gila wah itu guys. Atta Bledek Halilintar kan Bledek ya guys ya. Nah ini untuk tips lah untuk para pemula nih Om ya, biar yang pertama otomatis kayak saya sendiri lah itu kadang kalau mau bikin video kok nggak semangat, takutnya nanti sudah bikin video banyak ternyata kita nggak bisa dapat pin actionnya itu. Terus kadang mau memulai itu kita kayak ogah-ogahan, tapi biasanya setelah memulai seneng. Nah itu biar kita tetap konsisten itu bagaimana? Untuk konsisten itu ya sarannya sih tetap semangat bikin channel, tetap semangat. Memiliki harapan. Yang jelas YouTube itu kalau sudah ketemu sama caranya atau istilahnya sudah menemukan moodnya untuk membuat sebuah video itu, pokoknya semangat terus. Harapannya tetap itu. Besok intinya yang dicari tetap uang gitu kan, dari Google AdSense itu, karena intinya uang. Makanya YouTube itu sebenarnya sebuah platform yang menyediakan tempat untuk orang yang tidak perlu menyodorkan ijazah, tidak perlu mengetahui latar belakang, yang penting bisa bikin video, bisa menghibur dari segi talentnya, misalkan pembawaannya menarik, atau yang dijual itu talent, yang dijual itu pemandangan, yang dijual itu informasi, edukasi, dan semuanya itu akan mendapatkan segmen penonton sendiri, dimana nanti akan kalau sudah beriklan ya pundi-pundinya akan terus uangnya semakin banyak. Iya, tetap uang. Besok untuk duit, besok dapat uang, semangat gitu. Tetap harus semangat juga, optimis dan juga harus optimis. Jadi bikin channel juga kita tetap harus optimis intinya. Nah terus kalau ini ya kalau untuk pembuatan video kadang kan kalau terutama kalau kayak burung ya, kayak sopo manuk juga, terus kayak mancing kan kita lebih cenderung ke alam ya ya. Burung misal di gantangan pasti ada lingkungannya, kalau mancing bisa di selokan, di sawah itu kan juga pemandangannya pasti bagus-bagus. Nah kalau dalam sebuah video itu yang paling bagus kita jual tuh apakah hanya intinya atau bisa yang lain, misal kayak kita jual pemandangan, kita jual ke nilainya bisa itu. Pokoknya kalau yang berkaitan dengan alam gitu ya, entah itu mancing, entah itu tentang burung, yang pokoknya ada perjalanannya itu kan juga menarik pada saat perjalanan di shoot. Terus pemandangan, apalagi di Wonosobo ini pemandangannya bagus-bagus, jadi pemandangan itu perlu, karena kadang itu menikmati nggak burungnya, misalkan menikmati pemandangannya. Ada yang menikmati bukan mancingnya tapi menikmati pemandangannya juga. Jadi pemandangan view, terus nanti nilai yang disampaikan dalam sebuah video, entah itu mengedukasi, menginformasi, nilai tersampaikan. Misalkan mancing, jangan buang sampah sembarangan, jaga lingkungan, itu nilai-nilai itu yang selalu disampaikan oleh mancing W. Burung juga seperti itu, misalkan pada saat gantang juga harus jaga kebersihan. Terus misal pada saat gantang juga harus junjung sportivitas. Terus tetap kekeluargaan dan sebagainya. Banyak nilai yang bisa disampaikan dalam video. Iya. Jadi memang kalau bikin konten itu jangan melulu hanya fokus monoton ya guys ya. Tapi memang
kita harus bisa menjual apapun yang bisa kita jual, yang bisa kita jadikan itu menarik di konten kita, itu kita harus lakukan. Improvisasi, harus improve, banyak-banyak berimprovisasi agar konten kita menarik, jadi banyak yang nonton, banyak yang like, banyak yang subscribe, banyak yang share juga. Jadi disitulah kita untuk channel kita bisa sukses juga, guys. Betul. Mungkin sedikit itu aja Oke, yang dari saya tanyakan mengenai YouTube antara Mancing Way dan Sopo Manuk. Jadi bukan tidak ada hubungannya, tapi ada hubungannya. Jadi hubungannya di sini dalam konten YouTube. konteks di YouTube-nya itu sini. Mungkin itu aja, Siap. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih buat apa namanya tadi tips-tipsnya. Mungkin share bermanfaat, share and care ya. Iya, betul. Buat teman-teman yang lain, para youtuber baik yang pemula ataupun mungkin dari yang udah profesional juga ada masukan, kita mau minta masukannya juga siap. Demikian dari Sopo Manuk. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam tempe kemul. Mantap.